Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd, asatidz dan asatidah, anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Hubul Quran yang Abi cintai. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid, alhamdulillah, satu-satunya masjid di muka bumi ini yang bernama Masjid Alhamdulillah. Oleh karenanya teruslah kita bersyukur kepada Allah karena kita dipilih menjadi penghuni Pondok Pesantren Hubul Quran ini. Shalawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk dijadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita menginginkan kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat. Jadi kalau kita ini ingin bahagia dunia dan akhirat, kalau kita ini ingin selamat di dunia dan juga di akhirat, maka Allah memberikan satu contoh manusia terbaik untuk dijadikan contoh bagaimana kita menjalani kehidupan selama hidup di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Abi cintai, yang pertama Abi mengucapkan selamat datang kembali di Pondok Pesantren Hubul Quran, yang mana Pondok Pesantren Hubul Quran ini merupakan salah satu tempat terbaik di muka bumi. Jadi Pondok Pesantren Hubul Quran ini merupakan salah satu tempat terbaik di muka bumi ini. Kalau yang paling baik itu kan di Masjidil Haram. Fahri apa Fahri? Tempat terbaik itu di Masjidil Haram atau di Mekah. Kemudian yang kedua di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu merupakan tempat terbaik di dunia ini. Ya, setelah itu kemudian di masjid dan pondok-pondok pesantren itu merupakan salah satu tempat juga terbaik di muka bumi ini. Makanya anak-anakku sekalian, tidak ada yang membahagiakan Abi lebih dari kebahagiaan Abi tatkala melihat kalian datang kembali ke pondok pesantren ini setelah kalian pulang. Jadi ini Abi luar biasa saat ini bahagianya karena kalian sudah datang ke pondok ini lagi nih. Ya. Kalau kalian mau pulang itu, Abi sudah gelisah. Ya, Abi sudah susah, sudah gelisah. Jangan sampai nanti tidak kesini lagi. Gitu. Entah kena makan burung atau kena apa gitu, sehingga menyebabkan tidak kesini itu. Ya, itu Abi sudah gelisah, susah. Kalau kalian sudah mau pulang, mau liburan itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Karena keimanan kita itu keimanan kita itu selalu berubah-ubah. Bisa saja kita semangat itu nuntut ilmu, tapi besok tidak. Bisa saja kita sekarang semangat bahagia di pondok, tapi bisa saja juga besok tidak. Semua hati kita itu yang menggenggam adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan oleh Allah itu untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika, atau ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Kita itu diperintahkan, dituntun karena memang hati kita itu yang memegang Allah, yang membolak-balikkan hati kita itu adalah Allah, maka kita selalu memohon kepada Allah
agar supaya hati kita itu selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Karena sekali lagi kita ini tidak tahu, makanya tadi Abi itu kalau kalian mau pulang itu gelisah, kira-kira nanti kesini lagi enggak? Karena di pondok kalian bisa semangat beribadah, tapi bisa saja setelah melangkahkan kaki keluar dari pondok ini, dicabut, naudzubillahi min dzalik, dicabut hidayah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah rahasianya kenapa Nabi Muhammad SAW itu terus menyuruh kita untuk bersegera berada dalam kebaikan, bersegera dalam beramal soleh. Karena memang apa? Iman seseorang apalagi di akhir zaman itu sudah tidak menentu lagi. Kalau dulu Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yangkus, iman itu naik dan turun. Iman itu bertambah dan berkurang. Itu dulu pada zaman sahabat Rasulullah mengatakan seperti itu. Tapi untuk kita saat ini di akhir zaman itu ada sabdanya Rasulullah itu apa? Badiru bi a'malis shalih fitanun kaqita'il laili al-mudlim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbiha kafiran, yabi'u dinahu bi aradim minad dunya. Apa kata Rasulullah SAW untuk kita saat ini? Sekali lagi Abi sampaikan, iman naik dan turun itu imamnya sahabat itu. Bertambah, berkurang, ya. Bertambah, berkurang itu imannya sahabat itu. Tapi iman kita saat ini itu adalah apa? Iman yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga Rasulullah motivasi kita bersegera melakukan kebaikan. Bersegera kalau ada kesempatan beramal soleh. Karena kata Rasulullah apa? Fitnah itu sangat luar biasa. Yang menyebabkan seseorang itu banyak yang menjual agamanya. Paginya dia semangat beriman, paginya menggebu-gebu keimanannya luar biasa, tapi sore harinya sudah menjadi orang kafir. Sore harinya menggebu-gebu keimanannya, kemudian pagi harinya sudah menjadi orang kafir. Karena sangat banyaknya fitnah itu. Cobalah seperti kalian misalkan, di pondok luar biasa rapi, di pondok semangat, kemudian setelah terpengaruh dengan temannya, sudah. Ya, setelah terpengaruh dengan temannya, sudah tidak ingat lagi. Ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai ini, yang tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Itu karena kenapa? Memang besar fitnah itu, nak. Makanya sekali lagi, Abi ini walaupun kalian melanggar di rumah, ya sudah ridho dengan dihukum, ya, tapi Abi sudah bangga dan bahagia sekali. Pokoknya kalau sudah kesini bahagia. Kenapa Abi bahagia? Katanya kenapa masih dihukum? Ya, Allah itu juga sayang kepada hambanya. Allah itu memberikan apa? Ada hukuman, ada hadiah. Hadiahnya Allah bagi orang yang benar itu apa? Surga. Berupa kemudahan bagi orang yang bertakwa. Hukumannya apa orang yang berdosa itu? Neraka. Tapi insya Allah selama dia mukmin, dia punya amal soleh, walaupun lama waktunya di neraka, insya Allah akan masuk surga. Tapi kan kita tidak mau seperti itu. Kita mau langsung masuk surga. Jadi itu, nak, Abi itu udah bangga, sudah bahagia sama kalian udah datang ke sini. Ya, berarti kalian itu orang baik. Cuma saja tadi itu memang karena fitnah itu sangat besar sekali di luar, makanya kalian ada yang terpengaruh. Makanya toh nggak usah pulang-pulang aja. Tadi ada yang mengusulkan juga nggak usah ada liburan sini gitu. Orang tuanya tadi kan ditanya, seneng nggak anaknya ada di rumah? Ringem katanya rata-rata. Ya, itu nak karena memang di rumah itu tidak sebagaimana pondok. Ya, di rumah itu tidak sebagaimana pondok. Kalian bisa dikontrol, di pondok ini bisa dikontrol. Tapi kalau di rumah, orang tuanya itu sudah sibuk. Orang tuanya sudah sibuk mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, sehingga nggak sempat lihat pakaiannya kalian kalau keluar rumah itu gimana. Ya, bahkan mungkin ada, naudzubillah min dzalik, ini cepat istighfar. Kalau sampai ada yang tidak sholat di rumah, ya sampai pondok bertaubatlah. Tapi Abi yakin kalian orang baik. Insya Allah anak-anak soleh dan soleha. Anak baik nggak ini? Yang putri anak baik nggak? Coba semuanya jawab, anak baik nggak? Mau jadi orang baik apa enggak baik? Ya, insya Allah anaknya Abi anak baik semuanya nih. Yang putra, adik baik apa enggak? Ya, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Abi sangat bahagia. Abi ulang-ulang ini bahagia karena kalian sudah kesini datang lagi. Ya, artinya Abi tidak sia-sia
ngomong ini dan itu, ustadz dan ustadzah ngomong ini dan itu tidak sia-sia. Alhamdulillah kalian bisa ke pondok pesantren ini. Kemudian yang kedua, nak, bersyukurlah kalian punya orang tua yang mau memondokkan kalian, yang sayang sama kalian. Ya, orang tua yang sayang itu, nak, bukan berarti orang tua yang memberikan segala apa yang diinginkan oleh anak. Jadi sekali lagi, tanda sayangnya orang tua itu bukan berarti memberikan semua yang diinginkan oleh anak. Ya, karena bisa saja keinginan itu tidak diberikan atau tidak dikabulkan, tidak dipenuhi oleh orang tua karena di situ ada maldorot. Misalkan, contoh, misalkan Hubi ini minta es krim misalkan. Hubi minta es krim. Ya, Hubi misalkan minta es krim. Abi itu bisa membelikan Hubi es krim itu walaupun 200 sehari, 200 es krim. Yang harga 5 ribuan berapa? Yang harga 5 ribuan berapa? 5 ribu kali 200 berapa? Hah? 5 ribu kali 200 berapa? Mana ini guru matematika ini? Hah? 1 juta apa berapa? 1 juta? 1 juta itu Abi insya Allah punya uang 1 juta. Ya, Abi insya Allah punya uang 1 juta itu mampu. Bahkan 10 hari Hubi minta es krim 100, insya Allah Abi punya uang segitu. Berarti berapa itu kalau 10 hari? Ya 10 juta. Ya udahlah batasnya itu aja. Ya. Tapi kenapa Abi tidak kasih Hubi itu 100 es krim sehari? Kenapa? Karena apa? Kira-kira sehat enggak kalau Hubi itu 100 makan 100 es krim? Kira-kira sehat enggak? Enggak sehat. Ya, jadi nggak sehat, makanya nggak dikabulkan itu permintaan itu. Kadang kita memberikan sesuatu itu kadang walaupun itu baik untuk kita, tapi kita menganggapnya itu tidak baik. Contohnya misalkan obat jamu itu pada umumnya pahit, tapi jamu itu menyehatkan apa menyakitkan? Menyehatkan. Ya, nah begitu juga orang tua kalian, nak. Tidak ngasih fasilitas penuh, pondok juga tidak ngasih fasilitas itu bukan karena tidak sayang. Kalian dimasukkan ke sini oleh orang tuanya itu justru karena sayangnya itu. Biar tadi itu sehat, biar tadi itu tidak kena penyakit, misalkan kalau berbicara masalah kesehatan. Sama dimasukkan di pondok itu agar tidak terkontaminasi. Tahu terkontaminasi? Tidak apa? Apa tidak terkontaminasi itu apa artinya? Tidak terinfeksi. Itu kalau penyakit itu. Kalau ini tidak apa? Tidak terpengaruh sama lingkungan yang tadi kata Rasulullah itu banyak fitnah yang menyebabkan kita berubah. Agar tidak terpengaruh. Kalian coba rasakan. Kira-kira lebih semangat di mana beribadah? Lebih semangat di pondok apa di rumah? Coba yang perempuan. Lebih semangat ibadah di rumah apa ibadah di pondok? Di pondok. Padahal kalian di rumah kemarin bulan Ramadan loh, nak. Bulan Ramadan itu musimnya orang beribadah. Bulan Ramadan itu ada seruan dari langit itu. Malaikat-malaikat itu menyeru, ya baghiyal khair. Wahai orang yang bercita-cita melakukan kebaikan, segeralah. Itu malaikat itu menyeru semuanya itu. Istilahnya kalau bahasa kita ngerayu, ayo cepet ada ampunan Allah. Kalau misalkan sales itu, ayo diskon, ada diskon. Gitu. Ada diskon itu dirayu oleh malaikat itu terus. Kalau sekarang udah tidak ada lagi itu. Malaikat udahlah terserah kamu mau baik mau enggak itu. Tapi kalau bulan Ramadan itu malaikat itu mengatakan ya baghiyal khair, wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo segera. Ampunan Allah terbuka, minta ampunlah. Pahala dilipat gandakan, sholatlah, membaca Al-Qur'an lah, infaklah, sedekah, senyumlah dan lain sebagainya. Itu malaikat itu mengatakan gitu. Ya. Sebaliknya malaikat juga mengatakan, ya baghiyas syarr, wahai orang yang menginginkan atau orang yang menghendaki atau orang yang mau melakukan kejelekan, berhenti untuk puasa ini, berhenti, kata malaikat. Jangan. Karena pintu surga sudah dibuka, nggak pantas bagi kamu melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu tempatnya neraka. Padahal Allah menutup neraka saat ini. Seakan-akan malaikat itu mengatakan begitu. Maka tidak pantas bagi kalian mengerjakan dosa karena pintu neraka ditutup. Maka berhentilah. Malaikat kalau bulan Ramadan itu begitu itu. Makanya kenapa? Makanya orang itu semangat beribadah di bulan Ramadan itu. Musimnya orang beribadah di bulan Ramadan itu. Tapi kalian, nak,
kalian kalau tidak semangat itu di rumah, berarti apa? Berarti lalai. Padahal bulan Ramadan, siapa coba yang di rumah baca Al-Qur'annya sampai 3 juz saja. Yang di rumah 3 juz saja membaca Al-Qur'an, padahal berapa hari liburnya itu? 10 hari, ya kan? 10 hari puasa di rumah 10 hari ya? 10 hari dapat 3 juz enggak? Nah, coba enggak, itu aja enggak coba. Di pondok 20 hari dapat berapa? Kemarin yang tertinggi siapa? Azam. Siapa? Ayubi berapa? Berapa Ayubi? Berapa? 1 juz. Kok 1 juz? Waktu di pondok hatam 2 kali. Hatam, coba bayangkan itu 20 hari. Terus di rumah berapa? Di rumah 20 hari juga, liburan 20 hari ya? Hah? Hampir 20 hari. Ya 10 hari bulan Ramadannya. Ya hampir 20 hari. Dapat berapa Ayubi? Hah? 1 juz saja enggak? 1 juz coba itu. Padahal masih bulan Ramadan, Nona. Ya. Itu artinya memang pengaruh di luar itu sangat luar biasa, Nak. Pengaruhnya di luar itu sangat biasa. Makanya teruslah kalian bersyukur karena punya orang tua cinta kepada kalian dengan kalian dimasukkan di pondok ini. Jangan nganggap ini dibuang. Ada dulu itu. Ada dulu anak-anak itu kalau di pondok kan enggak disayang, ini dibuang. Katanya dibuang oleh orang tuanya. Ya. Justru kalau kalian dipondokkan itu artinya disayang, biar tidak terkena virus. Ya, biar tidak terkena virus itu. Biar masih murni, biar apa namanya? Ibadahnya terjaga. Karena orang tua itu mengharapkan kalian menjadi orang baik. Kenapa Abi menganggap orang tua kalian baik di samping sudah mau memasukkan anak di pondok? Tadi itu loh, Nak. Tadi itu Abi tanya, kalau anaknya Bapak Ibu melanggar di rumah, ya, pelanggaran di rumah, dihukum apa enggak? Apa enggak usah dihukum? Semuanya bilang dihukum. Karena apa? Katanya apa? Selama masih santri itu tanggung jawab pondok dan itu membawa nama pondok pesantren. Habib padahal udah memutuskan itu sama ustadzanya itu. Udahlah, pelanggaran di rumah enggak dihukum. Terserahlah orang tuanya yang dosa, bukan Habib itu. Tadi malam Habib rapat itu, udahlah enggak usah dihukum itu. Tapi orang tuanya minta dihukum. Bahkan ada yang semangat itu. Enggak usah Abi, enggak usah Umi yang ini yang apa namanya dari pelanggarannya. Kami yang akan melaporkan pelanggaran anak-anak itu. Kami yang akan melaporkan. Ada loh orang tua begitu. Ini karena apa? Bukan karena benci cinta, agar kalian menjadi anak yang baik, Nak. Ya, agar menjadi anak yang baik. Itulah bukti kecintaannya itu orang tua. Ya, enggak menginginkan kalian. Coba kalau orang tua enggak cinta, sudahlah suruh kerja aja. Kalian lebih enak kerja apa sekolah sih? Usia segini nih, mau kerja apa mau sekolah? Yang laki-laki mau kerja apa sekolah? Kalau bilang mau kerja nanti Abi kasih pekerjaan. Banyaknya itu nguras kolam itu. Kolam. Ya, kalau memang mau kerja, sudah Abi bayar juga. Kalau memang mau kerja. Ya. Lah orang tuanya enggak menginginkan kalian kerja. Orang tuanya menginginkan kalian apa? Sekolah. Betapa bangganya itu tadi disebutkan, ini hafalannya sekian, ini sekian. Kira-kira bangga enggak orang tua itu? Bangga sekali itu, Nak. Abi juga kan punya orang tua ini. Abi punya orang tua. Abi juga kan punya anak ini. Ya, Abi punya anak. Tatkala Ustadz Sauki dulu di pondok itu, ini hafalannya sudah segini. Sudah di video itu sudah dikirimkan ngafal hadis 42. Lancar sekali duduk. Itu wah, sebangganya luar biasa itu. Sujud syukur gitu. Ya. Mbak Nuris juga begitu di wisuda. Ya, dapat beasiswa itu wah, sebangganya luar biasa itu. Enggak karu-karuan. Tahu enggak karu-karuan enggak? Bangga sekali itu loh, enggak bisa digambarkan. Bangganya itu enggak bisa digambarkan itu. Bangganya orang tua itu. Kalau Abi dikasih uang sama Mbak Nuris misalkan, enggak bangga. Orang Abi masih punya uang kok. Tapi belum pernah sih ngasih uang juga Mbak Nuris. Abi dikasih uang sama Ustadz Sauki enggak bangga. Abi masih bisa nyari sekarang. Ya enggak tahu nanti kalau Abi enggak bisa kerja. Tapi Abi sudah berdoa, ya Allah mudah-mudahan apa namanya? Meninggallah Abi kalau memang sudah enggak ada apa, enggak bisa kerja, enggak bisa meninggal Abi. Enggak usah merepotkan anak itu. Ini juga di masjid ini. Ya. Gitu, bangga. Ya, bangga tatkala Mas Sauki dulu. Ini enggak ada tuh Sauki ini. Ya. Nah, ini apa namanya Ustadz Sauki itu. Ustadz Sauki disuruh jadi imam. Dia Al-Ittihad itu bangga sekali.
Itu orang tua itu begitu. Kalau seandainya dikasih uang aja, apalagi Abi sekarang bisa nyari uang, masih bisa nyari uang, bisa mendapatkan uang. Dikasih uang 1 juta itu tidak ada artinya. Misalkan Mbak Nuris ngasih atau Sauki, Mas Sauki ngasih, nggak ada artinya itu. Tapi kalau apa? Mbak Nuris ngajar, wah itu bangganya luar biasa itu. Ya, ngajar bahasa Inggris, ngajar Al-Quran, itu udah bangganya luar biasa itu. Nah orang tua kalian juga pasti sama. Ya, sama. Tadi Hubi disebutkan hafal berapa katanya tadi? Hafal berapa? 3. Itu udah bangga Abi juga. Hadisnya belum katanya tapi. Hadisnya belum ya? Nah itu. Abi, hafal hadis Abi. Anak-anakku sekalian yang Abi banggakan, Abi cintai. Jadi itu bersyukur ya punya orang tua seperti itu. Gimana kalau kalian orang tuanya nyuruh kerja? Ya, nyuruh kerja atau enggak disuruh kerja tapi apa? Disuruh bermaksiat. Suruh bermaksiat itu misalkan apa? Enggak boleh pakai jilbab, enggak boleh nutup aurat. Itu coba kalau punya orang tua begitu. Ada enggak orang tuanya tidak menginginkan anaknya nutup aurat? Ada. Kalau kalian sih orang tuanya bagus semuanya, sudah dipondokkan. Ada loh, kemarin ada yang cerita sama Abi, dia marah kepada suaminya anaknya berarti ya, suaminya anaknya itu belum jadi suaminya, karena anaknya jadi sholat. Kan anaknya pertamanya tidak sholat, setelah tunangan sama orang ini, sekarang sudah jadi istrinya, punya anak, ya marah. Kenapa kamu apakan anakku kok bisa sholat ini? Marah-marah dia. Ini coba. Orang terbalik apa orang gimana ini? Tapi ada ini nyatanya begitu, ada yang curhat sama Abi baru kemarin. Ada yang begitu itu. Ya, sampai saya dimarah-marahi karena istri jadi sholat, karena istri saya sholat gitu, karena anaknya dia jadi sholat datang orang tuanya. Padahal dari Jakarta ke Bangka datang memarahi kenapa anak saya jadi sholat itu. Coba kalau punya orang tua begitu kalian gimana? Ya. Anak-anakku sekalian yang Abi banggakan, itu yang kedua ya, bersyukur kepada Allah karena punya orang tua seperti itu. Kemudian tanda syukur kalian itu berbakti kepada orang tua, birrul walidain, tanda syukurnya kalian kepada Allah karena punya orang tua yang memondokkan itu berarti diwujudkan dengan birrul walidain. Makanya Abi sampaikan tujuan liburan, apa nak tujuan liburan itu? Tujuan liburan itu apa? Tujuan liburan apa? Membahagiakan orang tua. Jadi tujuan liburan itu membahagiakan orang tua, sehingga kalian dikontrol. Kemarin suruh buat video dan lain sebagainya untuk membantu orang tua. Ya, itu agar supaya terasa betul keberadaan kalian itu, bahwa kalian mondok itu ada bedanya. Dulu tidak mondok tidak pernah bantu. Susah kalau disuruh-suruh. Sekarang setelah mondok gak usah disuruh, bantuan itu loh. Itu namanya birrul walidain. Lah kalau dipondokkan malah jadi membantah. Ini ada enggak yang masih membantah ke orang tua ini? Oktari masih membantah enggak Oktari ke orang tuanya Oktari? Ya. Jadi enggak boleh membantah ke orang tua itu. Kalian sudah mondok, ya, maka tunjukkan bahwa setelah mondok ini kalian lebih birrul walidain lagi. Ya, lebih birrul walidain lagi. Artinya membantu orang tua. Enggak susah kalau dibangunkan. Orang kalian itu tugasnya kemarin jadi imam, harus jadi imam. Jadi imam itu kalian yang bangunkan keluarganya, bapak ibunya misalkan dibangunkan, adiknya dibangunkan, bukan malah kalian yang dibangunkan, susah lagi dibangunkan. Ya, paham enggak? Jadi itu birrul walidain kalian. Abi itu sering mengatakan, kalau Abi ceramah kayak misi tausiah waktu ada orang meninggal dunia itu di kuburan, mayitnya sudah dikubur. Abi itu selalu nasihatkan begini, ya. Ini anaknya almarhum ini atau malah almarhumah ini tetaplah birrul walidain. Ya, di antara birrul walidain itu karena orang tuanya sekarang sudah meninggal dunia, doakan jadi anak soleh. Ya, kalau punya uang niatkan infak untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Abi selalu bilang begitu. Kalau tidak birrul walidain, Abi bilang meskipun Anda hafal Al-Quran, sholat tahajud tiap malam, itu tidak ada artinya di sisi Allah. Jadi percuma nak hafal Al-Quran, percuma nak kalian sholat terus di sini, bahkan ada qiyamul lailnya, kalau ke orang tua itu bantahan. Ustaz, ada ayat yang memerintahkan kita untuk merendahkan suara itu, gimana itu? Di orang tua itu. Gimana? Kita itu kan suruh merendahkan diri. Suara kita itu loh tidak boleh tinggi dari orang tua suaranya.
Bahkan para ulama itu banyak menyebutkan ya bahwa termasuk merendahkan itu jalan tidak boleh di depan orang tua. Artinya kalau jalan sama orang tua itu kita berada di belakangnya. Suara kita tidak boleh lebih tinggi dari suara orang tua. Mata kita tidak boleh lebih melotot dari mata orang tua. Itu yang begitu-begitu itu. Nak. Karena apa? Rasulullah itu kan mengatakan apa? Ridallah fi ridol walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua. Sekaligus juga murkanya Allah itu tergantung orang tua, kedua orang tua. Jadi kalau kalian taat ini beribadah, hafal Al-Quran, tapi orang tuanya murka, apa gunanya? Makanya nak, perintah ibadah itu disejajarkan oleh Allah dengan perintah birrul walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah itu menetapkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Enggak boleh ibadah kepada selain Allah. Itu disejajarkan perintah itu oleh Allah dengan perintah birrul walidain. Ya, jadi ini diperhatikan, jangan pulang ke rumah buat orang tua ringem. Ya, bedakan, kalian sudah mondok harus lebih baik dari adik yang tidak mondok, harus lebih baik dari kakaknya yang tidak mondok, itu harus. Ya, karena orang tuanya sudah memondokkan, orang tuanya sudah cinta, orang tuanya sudah membiayai, tidak nyuruh kerja dan seterusnya. Ya. Jadi itu wujud syukurnya kalian kepada Allah punya orang tua cinta itu diwujudkan dengan birrul walidain. Di antara birrul walidainnya tadi adalah apa? Membuat orang tua bahagia. Dengan cara tadi tuh, kalau suaranya ada sampai bentak orang tuanya gitu. Ada? Lebih. Ada sampai bentak orang tuanya? Ya, nggak mau kalau disuruh-suruh. Siapa? Fahri. Ya Fahri. Cuma Fahri tuh katanya kalau disuruh ngaji aja. Nggak usah disiksa ngaji, saya di pondok udah ngaji katanya. Ya Fahri. Di pondok udah ngaji terus, masa di rumah terus. Fahri ini memang ibadah itu hanya di pondok Fahri. Ya. Itu ya, jadi bantu orang tua, tenangkan orang tua ya, jangan membuat orang tua ringem di rumah. Kemudian nak, yang ketiga kalian sudah berada di pondok, sudah semangat lagi ya, semangat lagi, sudah semangat, sudah lupakan kucing yang ada di rumah, dan tidak usah diingat-ingat lagi ya. Jajan sudah dibawa enggak jajannya ke sini, jajan di rumah itu, nanti ingat masih ada kue di rumah gitu, sudah dibawa kuenya ke sini. Yang perempuan santriwati sudah yang bawa kue enggak? Yang laki-laki, yang santriwan sudah bawa kue? Nanti kalau enggak bawa ingat lagi kuenya di rumah itu. Sudah sekarang enggak usah ingat yang di rumah. Sudah lupakan. Ya kalau kemarin misalkan ada yang ke pantai, ada yang kemana, sudah lupa. Lupakan itu. Ya, tulis saja di memori. Ya pernah ke pantai. Sudah nanti diceritakan, dulu saya ke sini nih. Ya waktu saya mondok di sini saya sembunyi gitu. Sudah, jadi lupakan. Enggak usah diingat-ingat. Kemarin ketemu siapa, enggak usah diingat sudah. Dan sekarang konsentrasi kita apa? Mengingat pelajaran. Karena lebih-lebih ini kelas 3. Kelas 3 tadi sudah diumumkan itu. Harusnya tidak ada target minimal itu. Ya, cuma karena Abi kasihan, pondok itu kasihan, kalian tidak diwisuda, akhirnya dibuatlah keputusan apa? Target minimal. Target minimal itu aja ada yang nggak tercapai. Nah, tapi orang tuanya kasihan, kalau tidak diwisuda gimana? Coba, yang Putri, kalau tidak 5 juz, sepakat enggak? Sepakat diwisuda atau tidak? Yang Putri, jawab. Kelas 1 boleh jawab, kelas 2 boleh jawab. Gimana? Setuju enggak kalau tidak diwisuda? Tidak ikut wisuda? Setuju enggak? Yang tidak mencapai 5 juz tidak boleh ikut wisuda, tapi harus bayar. Setuju enggak? Hah? Setuju apa enggak? Tidak. Tidak setuju. Ikut wisuda? Hah? Yang laki-laki, setuju enggak kalau yang tidak mencapai target 5 juz tidak usah wisuda? Hah? Itu tuh. Ya, jadi sudah sekarang fokus. Apalagi sekali lagi apalagi kelas 3 itu. Apalagi kelas 3. Sebentar lagi nih nanti apa pertengahan April apa kapan itu sudah ujian kan? Ujian 1 kali duduk itu. Ya, ujian 1 kali duduk, maka fokuslah nak kelas 1, kelas 2 juga. Ini yang Abi khawatirkan ini kemarin ini kelas 2 ini. Kelas 2. Belum ada yang menonjol kelas 2 itu ya. Masih paling 1. 2. Ya. Ini hebat ini. Ini yang perempuannya ini kalah kalau yang sama-sama laki-lakinya sekarang untuk kelas 3. Biasanya tidak pernah laki-laki itu menang itu. Sekarang kalah total yang perempuan ini. Hafalannya itu banyak yang laki-laki. Ya, ini kelas 2. Kelas 1 alhamdulillah ada bibit-bibitnya tuh, ada al. Ya, al sudah berapa juz tadi? Al kelas 2 juga ya? Oh, kelas 1. Al kelas berapa? Kelas 1 sudah berapa juz al? Tadi laporannya 3 juz al ini. Salah laporan berarti ini. Ya. Jadi itu fokus. Kemudian terusus anak-anakku yang Abi cintai yang SMA ini, yang SMA kalian jadi contoh,
harapannya Abi untuk sementara ini kalian proyeksinya ya berlakulah sebagaimana kakak-kakak kelas kalian itu yang terbaik. Itu kan kakak kelasnya itu yang mondok-mondok karena ada SMA-nya dulu kan itu bagus sekali tuh. Ya, bagus sekali. Nah, kalian itu juga yang SMA ini harapannya Abi juga. Karena jangan sampai hasilnya SMA di sini tidak sesuai dengan harapan. Yang SMA itu, makanya programnya malah sudah dikasih HP. Ya, untuk menambah keilmuan, untuk biar bisa nanti menjelaskan. Ya, biar bisa menjelaskan, biar tahu referensinya, biar tahu ngambil ini dari mana, tahu caranya menyampaikan. Ya, karena jadi protokol aja itu, jadi protokol aja loh, banyak ustadz-ustadzah itu loh tidak bisa. Padahal jadi protokol apa susahnya? Kalau cuma ngomong semuanya orang bisa ngomong, bisa enggak? Semua ustadz-ustadzah itu bisa ngomong, tapi untuk jadi protokol itu nggak mudah, harus latihan. Makanya nanti itu ada itu di jadi protokol yang baik itu, memulai kata-kata itu dari apa? Siapa yang pertama harus dihormati? Yang pertama harus disebutkan namanya, itu ada semuanya itu. Nah. Ya, kayak ada kan yang saya hormati, ada yang terhormat. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Okta, excellency itu yang tertinggi ya. Terus setelah itu apa? Honorable, terus respectable. Kalau apa? Excellency itu artinya apa? Ya yang mulia lah ya, yang saya muliakan gitu. Terus apa, Yes? Honorable itu apa? Honorable itu yang terhormat. Kemudian respectable itu yang saya hormati lah, kira-kira begitu. Itu kan ada urut-urutannya itu. Nanti yang saya muliakan kepala sekolah SMP Hubul Quran. Yang saya hormati direktur pondok pesantren Hubul Quran. Ini cocok nggak ini? Sudah namanya yang terakhir disebut. Kemudian apa? Kemudian salah pengucapannya ini juga harus latihan ini. Ada latihannya. Nah, nanti kalian bisa lah nyari ini. Kalau ustadz-ustadzanya mungkin belum pernah diajari ini, berarti nyari nanti sendiri. Ini diawasi itu. Karena ustadznya juga terus terang ini, ustadzahnya juga terus terang belum paham tentang begini ini nih. Ya, tentang begini ini belum paham ini. Siapa yang pertama harus disebutkan namanya? Ya, gimana tadi itu kalau bahasa Inggris itu ada urutannya, bahasa Indonesia juga ada urut-urutannya itu. Apakah kita tidak boleh Habib semuanya sama di hadapan Allah itu inna akramakum indallahi atqakum? Mau berdalil begitu? Dalilnya begitu enggak? Semuanya sama di hadapan Allah, jadi tidak ada yang terhormat, ada yang mulia. Mau begitu? Hah? Kita memuliakan orang yang harus dimuliakan itu dosa enggak? Bahkan Rasulullah itu mengatakan apa? Tidak termasuk golonganku. Coba, tidak termasuk umatku, bahkan tidak termasuk golonganku, orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang kecil. Menghormati yang besar itu apa artinya? Itu mendudukkan orang pada tempatnya. Besar itu, Bu, bisa besar badannya. Kalau Al itu menghormati Rehan misalkan, Al kan lebih kecil dari Rehan kalau badan. Tapi bukan badannya yang dimaksudnya itu. Bisa keilmuannya, bisa juga kedudukannya karena jabatannya. Ya, apakah kita berdosa mengutamakan orang tua daripada orang lain? Dosa enggak? Malah dapat pahala, memang perintahnya begitu. Kan sama, orang tua kita kan sama dengan orang. Orang tua kita sama enggak dengan orang lain? Sama kan? Sama enggak? Sama enggak? Yang laki-laki orang tua kita itu sama enggak dengan orang lain? Sama-sama orang kan? Tapi kalau kita memuliakan orang tua kita, boleh apa enggak? Mengutamakan orang tua kita daripada orang lain, boleh enggak? Ya bukan cuma boleh, memang wajib. Begitu juga tadi itu, ucapan-ucapannya ini yang diutamakan. Kayak, ini Habib singgung lagi, walaupun tadi sudah Habib sampaikan. Ya, kayak, siapa yang harus pertama dikunjungi kalau hari raya itu? Kan orang tua dulu, kalau ada kakek-kakeknya dulu, ya, kakeknya dulu baru kemudian ke siapa setelah itu? Guru. Nah, kalau judulnya kalian pondok, bukan sekaput kemana-mana, nggak ingat yang ada di sini nih, ya. Itu namanya apa? Nggak mengutamakan itu. Kita harus mengutamakan tadi yang orang yang harus kita utamakan itu. Kan Habib sering menyampaikan. Apa yang Habib sering sampaikan itu? Perkataan sahabat Ali itu, nah. Perkataan sahabat Ali radhiyallahu an yang mendapatkan julukan karramallahu wajhah, orang yang dimuliakan, disucikan wajahnya oleh Allah. Itu sahabat Ali itu mengatakan apa? Ana abdun liman allamani harfan. Saya itu budaknya orang yang telah mengajarkanku satu huruf saja. Jadi kalau ini alif namanya ini, yang panjang begini, kalau ada begini ini alif, ya, atau kalau ada kayak perahu titiknya satu di bawah itu apa? Ba. Itu kalau sudah ngajari satu begitu, saya berarti jadi budaknya itu. Tahu budak enggak? Bukan budak-budak kecil. Budak itu apa? Budak itu artinya bukan pembantu. Kalau pembantu itu masih dapat gaji. Ya. Kalau budak itu mau diapakan saja, mau diinjak-injak ya. Budak itu sampai zaman dulu itu mau ditempeleng, mau diapa, pokoknya saya namanya budak itu. Disuruh apa, ditendang-tendang. Ya, makanya Bilal bin Rabah itu disiksa karena Bilal bin Rabah itu waktu itu jadi budak itu disiksa semau-maunya tuannya. Apa siksanya Bilal bin Rabah itu radhiyallahu an? Disiksa apa? Dijemur di padang pasir yang sangat panas, terus ditindih batu. Itu semau-maunya pokoknya, namanya budaknya. Itu makanya ke guru itu begitu, nak, kata sahabat Ali itu. Walaupun tidak mungkin lah guru. Kalau ada guru nginjak-injak muridnya itu bawa gurunya kemana? Dibawa kemana? Rumah sakit jiwa.
Itu ya diinjak-injak misalkan ditendang-tendang di apa. Ya lain kalau misalkan lagi latihan bela diri, ya harus ditendang kan. Masa latihan bela diri begini kan. Gitu. Ya. Bela diri gini nanti insya Allah nanti apa? Ini mulai nih, sudah mulai nanti masuk ini, sudah mulai nanti ada latihan bela diri, belajar bela diri baik putra maupun putri itu. Abi sudah ngomong itu sama ayahnya Lubna itu. Yang untuk putra, putri juga katanya ada yang ngajar, yang putri. Nanti insya Allah dimulailah tahun ini. Biar tidak bangun dari duduk aja. Gini. Ya, kayak Abi lagi asam urat gitu. Bangun dari duduk itu langsung gini, siap. Gitu. Ini yang laki-laki ini. Al, jadi gitu Al. Langsung kalau ada apa? Gitu Al. Kalau ada siapa-siapa ke sini Al, ke sini misalkan orang enggak jelas itu Al langsung tarik ini Al. Kamu mau apa ke sini? Gitu Al. Paham Al? Jangan Al lari duluan nanti yang mangkarut begini. Makanya harus bisa bela diri tuh. Cahyo, ya. Cahyo, katanya sudah sabuk hitam ini, Cahyo. Oh enggak, belum. Sabuk apa? Sabuk biru apa hijau? Hah? Sabuk apa pink? Oh coklat. Coklat itu apa? Tinggi apa? Apa gimana itu? Rendah. Tahu aja rendah. Ya. Gitu, jadi tidak ada yang melempam itu nanti. Apa tadi Pak ngomong gini? Masalah apa tadi? Ya kok ngomong bela diri itu masalah apa? Ya budak. Ya. Jadi kata sahabat Ali itu, saya dulu budaknya orang yang pernah mengajari kita satu huruf itu. Ya maka kalian juga begitu sama guru itu. Sama guru yang ada di sini itu. Ada malah yang lucu itu. Ya. Sebutkan ini, Abi ke rumahnya. Sudahlah, skip. Ya, jadi begitu. Guru itu apa namanya? Diutamakan setelah orang tua, apalagi Abi di sini. Jadi menghormati, diutamakan. Itu jangan kalian berdalil semuanya manusia sama. Semuanya manusia sama, memang orang tua kita tidak sama dengan orang lain. Tapi kenapa orang tua kita harus diutamakan? Jadi ada memang yang utama, ada yang lebih utama. Gitu. Paham tuh? Paham nak? Paham? Ya. Jadi semangatlah belajar terus ya, di murajaah lagi ya. Abi itu enggak marah sama kalian, sudahlah ridho sama kalian sudah ada di sini ya, meskipun mungkin tadi ada yang dihukum sampai berapa hari? Kalau laki-lakinya itu sampai 10 hari ya hukumannya ya. Ada sampai 10 hari apa? Nyuci WC ya? Nyapu halaman sampai 10 hari. Ya, kalau perempuan 1 minggu. Nyuci piring, ya. Ya, itu adalah bentuk kasih sayangnya biar tidak mengulang-ulang lagi. Ya, biar tidak mengulang-ulang lagi. Kalian ridho tidak dihukum begitu? Ridho? Ya, itu insya Allah kalau kalian ridho, Abi juga ridho, Ustaz ridho, insya Allah akan jadi keberkahan. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Ya, nggak ada orang tidak punya salah. Sebaik-baiknya orang yang bersalah itu kalau sama Allah bertaubat, kalau sama orang ya minta maaf. Ini aja mungkin yang Abi sampaikan.